sehingga kita masih bisa meringankan langkah kita untuk hadir di masjid yang mulia ini untuk melaksanakan sholat Jumat berjamaah. Kemudian tidak lupa kita bersalawat kepada baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, yang mana beliau adalah contoh tauladan bagi kita. Laqad kana lakum fi Rasulillahi uswatun hasanah. Sungguh pada diri Rasul itu terdapat suri tauladan yang baik bagimu. Maka mari sama-sama kita memperbanyak salat kepada beliau. Mudah-mudahan kita mendapatkan syafaat beliau di akhir. Amin ya rabbal alamin. Selanjutnya di sini khatib berwasiat kepada kita semua, khususnya kepada diri saya sendiri. Mari sama-sama kita meningkatkan ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Takwa dalam arti kata menjalankan segala perintahnya dan meninggalkan segala larangannya. Takut kepada Allah baik dalam kondisi tersembunyi maupun dalam kondisi terang-terangan, serta tidak berlaku sombong. Hadirin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, adapun judul khutbah kita pada kesempatan kali ini adalah pinjol atau pinjaman online menggulita, umat semakin sengsara. Saat ini pinjol atau pinjaman online ini yang identik dengan utang riba telah merajalela. Bahkan ini sudah membuat umat semakin sengsara. Apalagi kita ketahui bahwasanya yang namanya utang riba itu hukumnya adalah haram. Dan salah satu dosa besar yang harus dijauhi oleh orang yang bertakwa adalah riba, karena riba itu hukumnya haram. Keharamannya berdasarkan nas-nas Al-Quran dan As-Sunnah, sebagaimana kata Allah, wa ahallallahu al-bai'a wa harrama riba. Allah telah menghalalkan jual beli dan mengharamkan riba. Begitu juga dengan sabdanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, wa inna kulla riba kana fil jahiliyati mawdu'. Artinya semua riba pada masa jahiliyah telah dihapuskan. Hadis riwayat Ahmad. Ini menunjukkan bahwasanya riba itu diharamkan di dalam Islam. Hadirin jemaah Jumat rahimakumullah, tak ada toleransi soal riba ini. Jangan mentang-mentang ada kebutuhan, ada keinginan, lalu menghalalkan segala cara untuk mendapatkan uang secara haram. Peringatan ini penting kita sampaikan, karena ternyata jutaan rakyat Indonesia terjerat utang riba dari pinjaman online. Pada bulan April 2023, warga Jakarta terjerat pinjol sebanyak 10,35 triliun. Sedangkan OJK atau Otoritas Jasa Keuangan mencatat total uang lewat pinjaman online se-Indonesia mencapai 51,46 triliun. Sebagian dari pinjaman itu macet mencapai 1,72 triliun pada Mei 2023. Para nasabah yang gagal bayar ini mulai tercekik. Sebagian menutupi utang pinjolnya dengan berutang kepada pinjol lain. Ini yang membuat hidup semakin sengsara, semakin susah. Sebagian warga yang putus asa bahkan melakukan bunuh diri. Tercatat 12 warga bunuh diri akibat tercekik utang pinjaman online atau yang identik dengan utang riba. Hadirin jemaah Jumat yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, ingatlah ancaman Allah Subhanahu wa taala dan Rasulnya kepada pelakunya terkait dengan utang riba ini. Yang pertama, sebagian ulama tafsir menjelaskan pelaku riba
juga akan dibangkitkan dari alam kubur seperti orang yang kerasukan setan karena gila. Sebagaimana firman Allah, alladzina yakuluna riba la yakumuna illa kama yakumu alladzi yatakhabbathu syaitanu minal mas. Dzalika bi'annahum qalu innamal bai'u mislu riba wa ahallallahu bai'a wa harrama riba. Artinya orang-orang yang memakan riba tidak dapat berdiri melainkan seperti berdirinya orang yang kemasukan setan lantaran tekanan penyakit gila. Tafsir Quran surah Al-Baqarah ayat 275. Kemudian yang kedua, orang-orang masih mempraktikkan riba berarti menyatakan perang dengan Allah Subhanahu wa taala. Sebagaimana firman Allah, ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa dharu ma baqiya minar riba in kuntum mu'minin fa in lam taf'alu fa'zanu biharbin minallahi wa rasulih wa in kuntum falakum ru'usu amwalikum la tamlimuna wa la tullamun. Wahai orang-orang yang beriman, bertakwalah kalian kepada Allah dan tinggalkanlah sisa riba. Jika kalian orang-orang yang beriman, jika kalian tidak meninggalkan riba, berarti kalian telah memaklumkan perang kepada Allah dan Rasulnya. Namun jika kalian bertobat, kalian berhak atas pokok harta kalian. Dengan begitu kalian tidak berbuat zalim dan tidak dizalimi. Tafsir Quran surah Al-Baqarah ayat 278 sampai 279. Artinya orang yang pelaku riba ini sama seperti orang yang menantang Allah Subhanahu wa taala berperang. Logika ayat tidak akan mungkin kita mampu melawan Allah Subhanahu wa taala. Pasti orang yang melawan Allah akan terbinasa. Yang ketiga, mereka yang terlibat dengan riba dilaknat Allah Subhanahu wa taala dan dilaknat Rasul sallallahu alaihi wasallam. Bukan saja pembelinya tapi juga saksi dan pencatatnya. Sebagaimana sabda Nabi, anna Nabi sallallahu alaihi wasallam lana akil riba wa mukilahu wa sahidaihi atau qala wa sahidahu wa katibahu. Artinya sungguh Nabi sallallahu alaihi wasallam telah melaknat pemakan riba, pemberi riba, dan dua orang saksi atau dikatakan saksinya dan pencatatnya. Hadis riwayat Abu Daud. Kemudian yang keempat, pelaku riba akan mendapatkan siksa yang keras di neraka. Rasul sallallahu alaihi wasallam menuturkan salah satu kejadian yang beliau saksikan di dalam neraka saat perjalanan Isra wal Mi'raj. Aku diperlihatkan suatu kaum yang perutnya besar seperti rumah yang penuh dengan ular, dan ular-ular itu terlihat dari luar. Aku bertanya kepada Jibril, siapakah mereka Jibril? Ia menjawab, mereka adalah para pemakan riba. Hadis riwayat Ahmad. Hadirin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Kita sekarang ini hidup dalam sistem ekonomi kapitalis yang tak terikat lagi dengan halal haram. Semua serba boleh, tidak ada dosa, semua dinilai sebagai manfaat saja. Inilah yang namanya zaman akhir. Ingatlah, hutang itu hukumnya boleh, memberi hutang itu berpahala, menarik riba itu hukumnya haram. Artinya riba itu adalah memberikan utangan tapi membayar lebih daripada yang diutang. Misalkan dipinjam 100 juta, bayarnya 110 juta atau lebih. Kemudian maka janganlah kita mudah berutang, apalagi utang riba. Kalau berutang itu wajib dikembalikan, sebagaimana Rasul bersabda, nafsul mu'minin mu'allaqatun bidainihi hatta yuqta'an. Artinya jiwa seorang mukmin itu terkatung-katung
dengan sebab utangnya sampai utangnya dilunasi. Hadis riwayat Ahmad. Oleh karena itulah hadirin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, solusi atas muamalah ribawi ini adalah tidak akan selesai hanya sebatas individu. Ini karena muamalah ribawi telah menjadi persoalan sistemik negeri kita ini. Maka jalannya adalah menyadarkan umat ini dan membangun sistem yang baru yang anti riba. Itulah sistem ekonomi syariah. Itulah sistem Islam yang menerapkan Islam secara kafah. Negara peduli terhadap nasib umat ini dan tidak membiarkan umatnya terjerat riba. Mudah-mudahan kita semua terhindar dari riba karena dosa riba ini sangat besar. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil azim wa nafa'ani wa iyyakum bima fihi minal ayati wa dzikril hakim wa taqabbalallahu minna wa minkum tilawatahu wa innahu was-sami'ul 'alim. Wa aqulu qawli hadza fastaghfirullahal 'azim innahu huwal ghafurur rahim. Luar biasa panas. Oke, di hari Jumat setelah sholat Jumat panas semakin menjadi. Ini siapa, Mbak? Masih bapak itu juga yang punya? Hah? Masih bapak itu yang punya? Enggak. Ada lain? Campur sama anaknya juga. Oh, abang yang megang? Oh, tak. Tak apa-apa, aku nak minum air kelapa. Panas. Panas. Jadi solusinya minum air kelapa. Aduh, luar biasa panasnya. Habis sholat Jumat mendengarkan khutbah masalah pinjaman yang berbasis riba. Ada apa yang jadi supaya kita tetap semangat juga, maka kita minum air kelapa muda. Gula merah ya, Kak. Ya, inilah cuaca ataupun yang ada di musim di Indonesia khususnya. Cuman ada dua musim, musim hujan dan musim kemarau. Sambil menunggu pesanan air kelapanya, kita bincang-bincang sedikit. Terkadang memang banyak orang yang terkecoh dengan bentuk pinjaman tujuannya untuk menolong, tapi lama-kelamaan dia akan menjerat leher kita sendiri. Kenapa? Karena dengan bunga yang tinggi tadi
itulah kehidupan yang nyata. Tapi ya wallahu a'lam, bagi kita yang merasa kita beriman, ya kalau bisa ditinggalkan, karena saya sendiri pun masih berjalan dalam pinjaman itu. Berapa nih, Pak? Gula merah, Merah. yo, Oke. sautik. Atau mungkin di daerah mana ya, di daerah Medan atau di daerah Jawa, Pekanbaru, ataupun daerah di luar negeri seperti Thailand, Cina, Hong Kong. Apakah kalian mengalami juga panas seperti ini? Ya, dengan harapan mudah-mudahan bisa merasakan panas yang bisa merasakan bagaimana panasnya matahari. Ini yang menunjukkan ini adalah yang berjuang es. Bukan kenapa? Karena walaupun tidak ada pembeli yang tetap cair. Oke, jadi di samping kita sudah ngobrol tadi, kita tutup dulu karena kita mau minum air kelapa. Sampai di situ aja ya. Assalamualaikum.